Hai saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Permatasari harap dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam bincang kita. Dan bincang kita kali ini terasa spesial karena saya kedatangan sosok perempuan yang cukup dikenal luas di Kalimantan Utara, khususnya dalam upaya mensejahterakan keluarga dan juga masyarakat. Dan beliau ini juga dikenal sebagai pejuang bagi kaum perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga melalui berbagai program pemberdayaan perempuan. Selain itu, beliau juga tak ragu untuk turun langsung ke lapangan untuk berdialog dan mendengarkan keluhan langsung dari masyarakat. Dan sosok itu adalah Ibu Rahmawati Zainal selaku Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kalimantan Utara. Dan juga sudah hadir di sini ada seorang aktivis perempuan yaitu Ibu Irma Natalia Huta Barat. Halo Ibu, apa kabar? Kabar baik. Sehat. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Horas Ibu Natalia. Bu Irma. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Senang sekali hari ini saya kedatangan dua sosok perempuan hebat. Ada seorang aktivis dan juga ada seorang ketua TPPKK Kalimantan Utara. Oke, baiklah. Pastinya kita akan membahas masalah perempuan, pemberdayaan perempuan dan juga perlindungan anak di sini. Baiklah, Ibu Rahmawati. Menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak atau Men-PPA itu kan seorang pemimpin daerah menjadi ujung tombak dalam menangani isu pemberdayaan perempuan dan juga anak. Ibu Rahmawati selaku istri dari Gubernur Kalimantan Utara yang kali ini sudah masuk di wilayah 3T, itu bagaimana Ibu dalam menjalani atau mengawal Bapak gitu dalam menjalankan kegiatannya selaku Gubernur Kalimantan Utara? Terima kasih Mbak. Selama ini saya selaku istri gubernur, juga selaku ketua tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Utara, menjalani dengan rileks, dengan apa adanya. Artinya saya selalu terjun ke masyarakat dan juga saya tidak pernah bersama Bapak. Karena kalau kita berpisah, dalam arti berpisah dalam hal terjun ke lapangan itu banyak hal yang bisa kami dapatkan atau kita temukan, seperti misalnya kesejahteraan anak, perempuan, serta akses mereka terhadap pendidikan. Program apa saja gitu ya, program prioritas apa saja yang ada dari Ibu gitu ya untuk meningkatkan tadi kemandirian ekonomi keluarga itu sendiri, karena kan kita nggak bisa ya begini-begini aja, pasti kan harus ada yang segala satunya ditingkatkan. Dan capaiannya seperti apa? Seperti kami sama beberapa pengurus PKK provinsi juga istilahnya berdampingan dengan kabupaten juga, kami selalu bersinergia, bermitra. Misalnya kalau kami terjun, apa yang harus kami bawa? Bukan hanya sebagai istilahnya teori-teori saja, tapi kami harus memberikan penyuluhan. Misalnya kalau di pendalaman itu, di perbatasan, karena jauhnya akses, istilahnya internet juga tidak ada, mungkin juga TV juga mereka agak masih istilahnya mereka terbatas. Jadi mereka beberapa kelompok, kami membuat kelompok mengajarkan cara mereka mempergunakan atau penyuluhan bagaimana memanfaatkan dengan alam yang di lingkungan, karena sangat luas sekali, sangat kaya sekali Kalimantan Utara itu. Apa yang ada di sekitarnya itu bisa jadi menghasilkan. Itu bisa mengangkat untuk ekonomi keluarga. Jadi memang ada penyuluhan dan makanya Ibu sering sekali turun langsung ke lapangan untuk berdialog dengan masyarakat, keluhannya seperti apa. Dan Ibu memberikan solusinya nanti gitu ya. Baiklah. Seperti misalnya Mbak, saya tambahin lagi, di sana itu ikan-ikan yang dari sungai, karena kami sungai itu adalah istilahnya best sellernya lah Kalimantan Utara. Sungai karena di mana-mana pasti anak sungai. Jadi kehidupan mereka itu tidak jauh dari sungai. Jadi apa yang bisa dimanfaatkan dari sungai itu, misalnya ikan. Karena mungkin kulkas masih agak sedikit ini ya, karena mungkin listrik belum begitu sampai merambah sampai ke pelosok. Jadi bagaimana ikan itu bisa bertahan lama dan bisa untuk istilahnya untuk memberi gizi kepada anak-anaknya. Seperti itu. Jadi kami memberikan penjelasan cara membuat bakso ikan, seperti apa. Bagaimana. Dan ini juga pastinya dari produksi itu akan dijual lagi dan menghasilkan. Betul. Baiklah. Tapi Bu Irma, tanggapan dari Ibu Irma sendiri selaku aktivis perempuan gitu ya Bu ya, tanggapan Bu Irma mengenai program-program yang sudah dilakukan gitu, dijalani oleh Bu Rahmawati Zainal selaku Ketua TPPKK Kaltara itu seperti apa? Tadi kan dijelaskan bahwa secara geografis Kaltara itu besar sekali ya, luas sekali dan penduduknya itu tidak sampai 1 juta. Jadi tersebar di mana-mana. Ada pulau, jadi ada Tanjung Selor, Bulungan, Tarakan, Malinau,
sebatik yang kalau misalkan kita dari Tanjung Selor mau ke perbatasan, dan itu satu-satunya provinsi yang di sebelah ujung utara berbatasan dengan Sabah dan Sarawak. Saya waktu itu diajak, dipanggilnya Bunda, saya dipanggilnya Inang. Jadi Inang pergi sama Bunda ke sana ke perbatasan di Sebatik ya, Pulau Sebatik itu kita bisa lihat tuh ada kota Kinibalu. Jadi memang satu provinsi yang unik karena dia selain masih muda, penduduknya juga tidak banyak, tetapi masalahnya lumayan banyak karena memang rawan sekali kebakaran. Ya kita bolak-balik di Malinau kebakaran, lalu juga penduduk masih di daerah yang terpencil dan itu harus didatangi. Saya pikir itu adalah salah satu dedikasi ya. Orang Dayak itu kan luar biasa kerajinannya. Jadi fungsi dalam mendorong itu sekaligus juga dalam hal ini saya melihat ya, Bunda Rahma selalu memakai kerajinan dari lokal, UMKM. Dan itu adalah potensi, karena biasanya perempuan-perempuan yang mengerjakannya itu juga menambah ekonomi keluarga. Lalu dari soal pendidikan harus lebih banyak akses. Sudah ada universitas di sana. Di sana sudah ada? Sudah ada universitas. Waktu itu saya diajak sama Bunda pergi ke Sebatik, lalu kita melihat di perbatasan anak-anak SD itu sekolah harus jalan 20 km. Wow, berjalan? Saya dibangunin pagi jam 4:30 subuh untuk melihat langsung. Pergilah kita ke perbatasan. Ini kan lahan perkebunan. Sebagian Malaysia, sebagian Indonesia. Dan sekolahnya harus menempuh jalan 20 km setiap hari. Dari subuh gelap. Wow. Hal seperti itu nggak ada di tempat lain yang memang masalahnya berbeda. Dan saya pikir dalam hal ini kita harus memikirkan supaya anak-anak itu tidak terlalu capek, tidak kelaparan ketika bersekolah, lalu juga ibunya tidak was-was. Makanya waktu itu Bunda menawarkan untuk ya sudah kalau gitu kita bisa bantu mereka dalam hal gizi, dalam hal akses lah supaya tidak terlalu jauh lagi. Tahan dulu. Ini semakin seru kalau kita membahas bagaimana untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan dan juga meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kalimantan Utara khususnya. Tapi kita harus tahan dulu, kita jeda sejenak, jangan kemana-mana, bincang kita akan segera kembali. Kembali lagi di bincang kita dan saya masih ditemani oleh dua sosok perempuan yang hebat. Ada Bunda Rahmawati Zainal selaku Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan dan juga aktivis perempuan. Ada Ibu Irma Natilah Huta Barat. Baiklah. Biar lebih akrab kayak lebih enak kalau dipanggil Bunda ya. Ya, Bunda dan juga Inang Irma di sini. Bunda, tadi kan sudah dikatakan, sudah diinfokan malah ya, ada dua produk tas yang lucu-lucu dan bagus-bagus ini depannya adalah produk dari UMKM. Iya kan, UMKM dari Kalimantan Utara. Ibu selaku Ketua TPPKK Kaltara kan sangat mendukung dalam pengembangan UMKM setempat. Nah, boleh nggak sih Bu, pengen tahu gitu ya, apa saja yang sudah dilakukan untuk meningkatkan UMKM di sana? Hal yang kami lakukan jangan hanya seremonial, hanya kami memberikan istilahnya teori yang seperti saya katakan, kami juga harus memberikan praktek langsung. Seperti kami mendatangkan atau bermitra dengan kementerian yang UMKM, misalnya mengajari, mendatangkan narasumber untuk membuat ikan yang seperti bandeng, ya ikan bandeng, tapak duri, kemudian dibuka, dibumbuin, kemudian di packing, kami bisa mengekspor ke luar dari Kalimantan Utara. Begitu juga udang. Nah, caranya adalah harus kami menggandeng dengan dinas terkait karena seperti yang saya katakan, kalau kita bekerja sendiri sepertinya kurang kuat. Kalau kita bersatu akan menjadi besar dan kuat. Jadi kami bergandeng tangan dengan beberapa elemen kemitraan dari dinas terkait, misalnya perikanan, koperasi, kemudian juga dan juga dengan BI, Bank Indonesia juga. Ya, seperti bantuan-bantuan untuk modal usaha. Jadi untuk terkait dengan permodalan UMKM juga diberi akses diberi untuk mudah? Akses sangat-sangat. Karena apa, Mbak? Kami dapat mengalami waktu COVID kemarin, kami tidak terkena dampaknya, luar biasa. Justru banyak yang membuat kami tetap tegar, tidak langsung down ketika COVID, karena dari UMKM itulah
mereka bisa tidak pernah dampaknya kelihatan sekali. Karena mereka menjual lewat online dengan Oh, itu juga istilahnya, diadakan penyuluhan bagaimana mereka mempromosikan itu semuanya. Dan ada satu lagi, cara mempromosikan istilah hasil istilah kearifan lokal kami adalah dengan mempergunakan dengan kita sendiri. Contohnya, ketika datang tamu dari mana, kami selalu menyuguhkan makanan khas yang dari kami, baik yang dari kerajaan seperti yang saya katakan, Bu Irma kemarin datang, saya usahakan untuk melihat hasil kerajinan tas anyaman, kemudian makanannya juga seperti misalnya udang yang berbentuk ebi. Setiap rumah itu pasti mereka punya sesuatu hal yang dikerjakan, keahlian ya. Oke, baiklah. Dan setiap juga istri bupati sebagai ketua tim penggerak PKK kabupaten ikut juga memasarkan. Jadi sudah bersinambung. Jadi tidak begitu mereka memproduksi kemudian kami tidak merangkul, tetap dirangkul, jadi berjenjang. Jadi ketika ada tamu nanti tinggal telepon, misalnya di Malino, terang dengan tas-tasnya kami telepon, ada nggak hasil kreasi? Oh, ada yang terbaru yang langsung dikirim. Ini dari mana? Boleh saya tahu? Ini Malino. Ini Malino. Ya. Oh, lucu sekali. Kemudian misalnya dari Nunukan terkenal dengan istilah rumput laut. Kami datangkan narasumber untuk mengajarkan membuat dodol dari rumput laut, membuat kerupuk dari rumput laut, kemudian packing sedemikian rupa yang ketika bagus, ada tamu, yang menarik gitu ya. Kemudian juga di bandara kami berusaha untuk menempatkan satu gerai, jadi mereka bisa melihat hasil produksi Kalimantan Utara. Kalau tadi kita sudah ngobrol-ngobrol gitu ya, saya sudah punya gambaran programnya sebenarnya bagus semua. Apa program yang Bunda lakukan untuk Kalimantan Utara gitu, untuk pemberdayaan perempuan di sana. Tapi menurut Inang Irma gitu ya, selaku aktivis perempuan, ada nggak saran gitu ya untuk program-program yang memang sudah dilakukan seperti ini agar program itu lebih efektif lagi dalam pemberdayaan perempuan di sana? Iya, nomor satu tuh akses terhadap informasi. Kan tadi sudah dijelaskan, Bunda bilang bahwa akan lebih mudah bagi mereka untuk memasarkannya ketika dibantu desainnya, dibantu packagingnya. Yang dilakukan Bunda itu sudah baik, konsistensi. Dan saya melihat konsistensi seperti misalkan tadi, tidak mudah untuk mendorong kalau tidak memberikan contoh. Ya kan, jadi kalau dipakai terus batiknya, lalu juga produk-produk itu mendapat kritik. Saya pikir itu penting. Makanya dalam hal ini untuk mendapatkan wifi atau internet itu sangat membantu. Karena mereka bisa menjual ke negara lain dan ke kota-kota lain tanpa harus memiliki gerai, tanpa harus memiliki modal yang besar, tetapi memang fasilitas dari wifi atau internet itu membantu mereka, sehingga ini bisa dilihat orang di Jawa, di Jakarta, di seluruh dunia bahkan. Dan akses terhadap itulah yang disediakan oleh Bunda. Bagaimana caranya? Kalau orang mau beli, bagaimana caranya? Mendapatkannya. Bagaimana mendapatkannya? Nanti ada websitenya, dibantu di bagian perdagangan dan perindustrian ya, karena sehingga sekarang harus melek teknologi ya, jadi nggak bisa nggak bisa yang beli hanya orang sekitar saja, tapi memang harus keluar. Gitu ya, karena harus memang keluar. Market yang besar itu kan di luar. Tadi kan penduduknya ada 760.724 orang, itu kurang dari 800.000, kurang dari 1 juta. Nah, bagaimana potensi dari alam itu bisa juga bukan hanya dieksploitir tetapi dijaga. Jadi saya dalam hal ini melihat perempuan itu bisa berperan sebagai penyangga dari keluarga, gurunya keluarga itu perempuan ya kan. Kalau bapaknya bekerja, ibunya yang bertanggung jawab terhadap kesehatan dan terhadap moral pendidikan anak-anak di rumah. Perempuan bisa mendapatkan peran lebih besar dalam hal ini ya, supaya sungai-sungai tetap terjaga, supaya juga banyak yang kesulitan air kalau sedang musim panas, kering, kemarau, karena memang banyak kebakar ya Bu ya, waktu kita ke sana. Nah, itulah yang akhirnya pelan-pelan mereka sudah tidak kesulitan lagi. Jadi begitu ada masalah didatangi, ada solusi, sehingga mereka merasa bahwa kedatangan seorang ibu gubernur ini bukan hanya seremonial saja, tetapi ada hasil yang mereka bisa rasakan. Nah, itu yang saya pikir
konsistensi seperti itu luar biasa. Saya juga ngelihat staminanya Bunda juga bingung gitu loh. Iya. Kuat sekali ya, hebat, bisa kemana-mana. Pagi lagi sampai pagi lagi gitu. Saya pikir saya nih paling gagah gitu kan. Ini kalau ternyata ada yang lebih gagah lagi. Oke, tapi Saya gagahnya di Jawa, ya. Sumatera juga lumayan lah ya. besok-besok ajak saya Bu, biar tahu gitu Bunda ada 2 wanita gagah yang nemenin di sini. Iya. Oke. Harus tahan loh 6 jam Tahan banting di darat, 6 jam kemudian di sungai. 6 jam di sungai. Oke, tapi sebenarnya gini, untuk meningkatkan segala satunya gitu ya, tapi kan ada yang namanya sumber daya manusia juga yang harus ditingkatkan, pendidikan juga harus lebih lagi untuk apa ya, agar ekonomi segala satu daerah juga meningkat gitu, pemberdayaan perempuan juga lebih terlihat kalau memang pendidikannya bagus dan lain-lain. Upaya seperti apa, dan tidak lupa lagi ada kesehatan. Bagaimana penanganan kesehatan di sana? Tapi jangan jawab sekarang, kita akan bahas setelah satu ini, bincang kita akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Kita, dan saya masih ditemani oleh Ibu Rahma dan juga Bunda Rahma dan juga Inang Irma di sini. Oke, udah kelihatan lebih akrab sekarang? Iya. Iya dong. Oh, baiklah. Bunda, tadi kan sebelumnya saya sudah katakan kalau memang peningkatan sumber daya manusia ini menjadi salah satu faktor yang penting dalam peningkatan kesejahteraan keluarga. Lalu bagaimana fasilitas pendidikan di Kalimantan Utara saat ini? Peningkatannya bagaimana? Ya, kita perlu perjuangan juga karena kita harus ke pelosok-pelosok untuk mengkampanyekan pendidikan, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, memberikan bermitra dengan pemerintah, memberikan mereka itu beasiswa gratis untuk bisa mereka mendapatkan pendidikan layak dan bisa kembali ke daerahnya untuk mengembangkan daerahnya. Dan selain itu kita juga harus menyiapkan lapangan kerja juga. Jangan sampai kita memberikan menyekolahkan tapi begitu kembali mereka tidak punya lapangan kerjaan. Jadi harus seperti itu. Dan saya selalu dengan memberikan penyuluhan, jangan sampai kita menjadi penonton di kampung kita sendiri. Tapi dengan cara kita harus meningkatkan juga SDM kita. Dan juga melalui beberapa elemen masyarakat, bahkan banyak membuat taman bacaan di setiap desa. Oke, baiklah. Itu kan terkait dari peningkatan SDM, pendidikan seperti itu. Lalu bagaimana dengan, ini merupakan salah satu program juga dari TPPKK Kaltara, yaitu adalah isu kesehatan dalam penanganan stunting di sana. Itu bagaimana? Angka stuntingnya bagaimana saat ini? Sangat drastis turun menjadi 2 besar seluruh Indonesia dan mendapat istilahnya piagam dari Bapak Presiden, penghargaan dari Bapak Presiden bisa menurunkan angka stunting yang luar biasa dari menjadi kira-kira dari 25%. Kemudian tahun berikutnya turun 22, sekian persen, kemudian turun kepada 17% dari skala yang ditentukan. Adapun cara pendekatan tidak seperti yang saya belajar dari beberapa provinsi lain. Kenapa angka stuntingnya itu bisa turun? Harus kita mengevaluasi secara terus-menerus. Jangan kita memberikan bantuan gizi kepada ibu hamil atau anak stunting, kemudian kita tinggalkan. Tapi harus secara rutin, artinya dengan menggandeng kader-kader PKK yang ada di desa-desa, karena jangan lupa Mbak, PKK itu merapat sampai ke desa, sampai ke tingkat yang paling istilah terpencil pun ada kader PKK. Sekarang gini, kalau dari Inang Irma gitu selaku aktivis perempuan gitu ya, atau komunitas organisasi perempuan, itu bagaimana dalam mendukung inisiatif PKK Kaltara itu untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga di sana? Iya, kan tadi sudah dijelaskan oleh Bunda. Saya hanya ingin menambahkan bahwa mengulangi lagi sebetulnya konsistensi dan juga bagaimana melihat ke akar masalahnya. Bukan hanya melihat dari laporan, dari seminar, atau dari angka-angka yang tertera, tetapi datang melihat kalau memang di desa ini ada yang stunting, didatangi. Itu yang dilakukan oleh Bunda, didatangi, dilihat. Nah, penanganan yang one on one seperti tadi itu ternyata efektif. Karena apa? Karena memang pendidikannya kan belum merata, sehingga tadi literasi itu harus ditingkatkan. Belum tentu mereka tahu bahwa ini stunting namanya, karena mereka yang berada di pedalaman mengira bahwa ini anaknya kecil saja. Dan ada juga transfer ilmu atau transfer teknologi sehingga ibu-ibunya bisa paham bahwa seperti yang di Sebatik ini kompos bisa dijadikan sebagai pupuk, dan mereka bisa menanam bayam, bisa menanam kelor, bisa menanam sayur-sayuran yang bisa menambah gizi bagi anaknya, dan juga tahu bahwa
itu bisa didapatkan dengan organik, dengan bagus dari lingkungan sendiri. Saya pikir ada dua hal yang tercapai. Lingkungan yang menjadi lebih lestari, ya kan, sampahnya tidak kemana-mana, dan juga dapat menambah, itu namanya kebun sendiri, kebun keluarga, yang bisa mencukupi gizi kebutuhan dan juga kita juga. kebutuhan dari masyarakat. Ada satu potensi dari Kaltara, yaitu dekat sekali dengan negara tetangga, sehingga hasil-hasil mereka itu bisa dijual dengan lebih mudah karena dekat. Buktinya diserap semua hasil dari Dayak di Krayan itu. Karena memang bersebelahan gitu ya, karena bersebelahan, jadi mudah sekali. Ikan-ikan yang dari laut, ikan dari laut juga kering sungai, itu, dan ada saya pikir secara ekonomis peningkatannya terlihat signifikan, lalu juga stunting juga menurun. Hanya saja memang geografis ya yang menjadikan tantangan, sehingga siapapun yang akan menjadi Ibu Ketua PKK punya tantangan tersendiri di sini. Mau jalan ke pulau-pulau dan ke tempat-tempat kecil, dan harus itu yang kuat, sudah fisik, jasmani, dan rohani semuanya. Oke, tapi gini, boleh nggak singkat saja, waktu kita sudah mau habis gitu ya, Inang boleh kasih pesan untuk para perempuan di Kalimantan Utara untuk bisa mereka lebih aktif dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan di sana. Apa pesannya untuk perempuan Kaltara? Iya, saya pikir bahwa perempuan-perempuan Kaltara itu adalah perempuan-perempuan hebat ya, karena mereka hidup dekat dengan alam, dan mereka menjadi semua pandai membaca, bisa menempuh pendidikan lebih tinggi, dan kesehatannya lebih baik, dan semua program yang dilakukan oleh Bunda Rahmawati ini berjalan. Hanya bisa jalan kalau dibantu, kan tadi nggak bisa sendiri kata Bunda. Maka perempuan-perempuan yang ada di pedesaan, yang ada di pelosok, dimanapun berada di Kaltara, bisa menunjukkan bahwa bayi-bayinya menjadi lebih sehat, dan juga bisa langsung mengadukan masalahnya. Saya pikir itu yang juga paling utama ya. Jangan takut untuk berbicara, jangan takut untuk mengemukakan, karena kalian punya bunda yang mau mendengarkan dan mau memberikan solusi. Itu dia. Lalu sekarang kita mau dengar langsung dari Bunda Rahmawati, bagaimana pesan dan juga harapan untuk perempuan. Terima kasih. Saya selaku Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Utara, kita ini punya potensi alam yang luar biasa kaya. Istilahnya surga kecil lah. Karena apapun di sana bisa dimanfaatkan, dari tanamannya, tumbuh-tumbuhannya, hewan, laut, dan sebagainya. Hanya perlunya kita berfokus pada peningkatan kualitas, ya utama pendidikan, saya katakan. Terus aja berkarya, meski dengan keterbatasan. Karena dengan terus kita berkarya, selain kita juga bisa mengayomi keluarga kita, terutama dalam keluarga, hasilnya juga bisa untuk keluar untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Iya, seperti itu. Ayo mari sama-sama, seperti yang saya katakan, kita sendiri mungkin tidak mampu seperti sapu. Satu lidi mungkin tidak bisa akan membersihkan suatu halaman. Tapi kalau kita bergenggaman tangan semua, insya Allah kita menjadi kuat dan menjadi besar, kemudian kesejahteraan itu akan terus meningkat. Untuk ekonomi keluarga, terutama untuk perempuan yang ada di sana. Amin. Semoga memang Kaltara semakin maju juga, dan saya juga setuju, Ibu, juga kita tidak bisa berdiri sendiri, harus ada kerjasama semuanya agar semua juga berjalan dengan baik, dan jangan takut bersuara, karena tenang saja punya bunda yang baik hati juga di sini, mau mendengarkan dan juga akan memberikan solusinya kepada Anda. Oke, baiklah, terima kasih Ibu Rahmawati, terima kasih Ibu Irma sudah hadir di bincang kita. Inang Irma, terima kasih sudah hadir di bincang kita Kompas TV, dan tidak terasa sudah 30 menit kami menemani Anda. Akhir kata, saya Permatasari Harahap pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.